Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita masuk materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini materi kita adalah tentang wawancara. Boleh siapkan bukumu, boleh siapkan pulpenmu, jangan lupa buku paket juga kamu buka. Materi hari ini bisa kamu lihat juga di buku paketmu halaman 38. Namun Bu Dita di sini menjelaskannya secara singkat agar kamu jelas dan paham. Kita lanjut ya nak, kita mulai. Wawancara. Apa sih itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau percakapan antara penanya atau pewawancara dengan narasumber mengenai suatu hal. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Tujuan wawancara adalah memperoleh keterangan, informasi, pendapat, atau untuk mengetahui sesuatu. Nah, di sini sudah jelas. Jika kamu nanti melakukan wawancara, yang menjadi pewawancara adalah kamu. Sedangkan yang memberikan informasi yang kamu tanya, yang kamu tanyakan sebagai pemberi informasi adalah narasumber. Narasumber itu siapa sih, Bu? Nah, narasumber itu bisa kamu tentukan sendiri. Bisa ayah atau ibumu di rumah, bisa juga kakakmu, bisa juga orang lain, bisa juga gurumu. Siapapun itu bisa menjadi narasumber. Tergantung informasi apa yang ingin kamu ketahui. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama yaitu menentukan topik wawancara. Jadi, kamu harus menentukan topik wawancara. Topik wawancara itu bagaimana, Bu? Jadi ada temanya, ada topiknya. Apa sih yang kamu mau ketahui? Ya, jadi itu harus ada. Berbeda dengan judul. Tapi ini harus tahu, oh, saya mau wawancara tentang tumbuhan, makan gitu. Jadi udah harus ke topiknya. Yang kedua, menentukan narasumber atau responden. Setelah kamu tahu topik yang kamu akan wawancarai, ya, kamu harus menentukan narasumber. Siapa ya kira-kira yang bisa memberikan informasi tersebut? Nah, itu kamu harus tentukan. Yang ketiga, setelah itu kamu harus menyusun daftar pertanyaan. Namanya melakukan wawancara, kamu harus tahu apa yang ditanyakan. Jadi sebelum wawancara, kamu harus membuat daftar pertanyaan sesuai sama yang kamu butuhkan, informasi apa yang kamu butuhkan. Nah, di sini memperhatikan kelengkapan isi. Ada 5W 1H. 5W 1H itu maksudnya ada 6 kata tanya yang wajib ya, minimal itu ada 6 kata tanya ya, bisa what, why, who, where, when, dan how, maksudnya seperti itu dalam bahasa Inggris. Ya, kita lanjut. Melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik dan benar. Siapapun narasumbernya, entah adik kamu, entah kakakmu, entah temanmu, ya, itu harus menggunakan bahasa yang santun, baik dan benar. Oke, kita lanjut. Mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber. Nah, saat narasumber memberikan informasi, kamu boleh mencatatnya, atau informasi penting kamu boleh mencatat yang penting, atau kamu boleh menggunakan alat bantu seperti alat perekam, recorder. Jadi kamu record dulu pertanyaan-pertanyaan dan informasi dari narasumber, nanti bisa kamu putar
ulang dan kamu tarik kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir adalah menulis laporan hasil wawancara. Jadi setelah melakukan wawancara, terakhir yaitu kamu membuat format laporan hasil wawancara. Ya, kita lanjut. Membuat daftar pertanyaan. Kamu tentunya sudah belajar di kelas-kelas kamu sebelumnya. Kata tanya. Tadi Bu Ita udah jelaskan ada 6 kata tanya ya, yang umum. Di sini Bu Ita tambahkan kata tanya yang lain. Kata tanya itu ada kata apa, mengapa, bagaimana, kapan, siapa, di mana, berapa, kemana. Ya, jadi di sini ada 8 kata tanya. Ya. Semua kata tanya ini, jika kamu membuat kalimat tanya, harus diakhiri dengan tanda tanya. Oke, ini tanda tanya harus ada. Kita lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan. Membuat kalimat tanya wajib diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian kalimat tanya dalam penggunaannya boleh ditambahkan akhiran kah. Oke, contoh pertama tadi, apa saja manfaat wortel? Ya, perhatikan awalannya huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Ya, apa saja manfaat wortel? Contoh kedua, bagaimanakah cara merawat kesehatan mata? Nah, di sini ada akhiran kah. Dari kata tanya, kamu tambahkan kah. Bu, kalau pakai kata apa boleh nggak? Boleh. Apakah? Boleh. Bagaimanakah? Kapankah? Siapakah? Dimanakah? Berapakah? Kemanakah? Boleh. Silahkan. Bu, saya nggak maunya kapan aja. Ya udah, kapan. Tidak perlu ditambahkan. Ya. Dan selalu diakhiri tanda tanya. Jadi nanti kalau kamu membuat kalimat tanya, Budita akan memperhatikan huruf kapital awalnya, kemudian kata tanyanya, kemudian tanda tanyanya. Nah, yang terakhir, sesuai atau tidak kalimat tanyanya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sudah sampai tugas. Penjelasannya cukup singkat, yang penting kamu mengerti jelas. Oke, kita lanjut. Tugas pertama yaitu pilihlah topik wawancara berikut dan buatlah daftar pertanyaan sesuai topik wawancara yang kamu pilih. Buat pertanyaannya berapa, Bu? Kamu membuat 10 pertanyaan saja ya, menggunakan 8 kata tanya yang tadi Budita sudah jelaskan. Jadi harus ada. Bukan cuma 8, terus duanya bagaimana? Oh, duanya silahkan. Boleh yang kata tanya apanya ada 2, atau berapanya ada 2, atau bagaimana kadang, silahkan kamu yang mengerti. Nah, berikut topiknya ya, jadi kamu pilih salah satu. Yang pertama ada cara memelihara kulit agar tetap sehat. Yang kedua, cara memelihara hidung agar tetap sehat. Yang ketiga, cara memelihara telinga agar tetap sehat. Jadi kamu cukup pilih satu topik, kemudian kamu membuat daftar pertanyaan, 10 pertanyaan. Itu tugas pertama. Tugas kedua, kita review materi ini di 2 minggu lalu. Kita sudah belajar tentang kalimat yang mengandung keterangan waktu sama keterangan tempat. Kamu cukup membuat 5 kalimat yang mengandung keterangan waktu dan keterangan tempat, hanya 5. Jadi boleh yang keterangan waktunya ada 2 dan keterangan tempatnya 3. Jadi totalnya 5 ya, Nak. Karena Budita lihat masih ada beberapa yang masih salah menentukan kalimat yang mengandung keterangan waktu dan jadi kamu buat 5. Nah, jadi tugasnya hari ini ada 2. Yang pertama tadi membuat daftar pertanyaan sesuai topik. Yang kedua adalah membuat 5 kalimat yang mengandung keterangan waktu. Jangan lupa tulisannya yang rapi, perhatikan huruf kapital dan tanda baca. Oke. Tugas 1 dan tugas 2 difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Tetap semangat mengerjakan tugas hari ini. Tidak boleh bosan, tidak boleh malas-malesan, harus tetap semangat di rumah. Oke.
Terima kasih.